bangkitkan diri kita bersama. Kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa pegang kendali dalam setiap rencana bahkan rancangan kami. Terlebih Tuhan di dalamnya bagian kesempatan yang sungguh berharga bila mana di sore ini Engkau kerankan kami untuk boleh ambil bagian dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah itu. Kami diperkenankan untuk membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu ya Allah, arahkan setiap pribadi kami untuk sungguh-sungguh berkonsentrasi mendengarkan dengan baik sabda firman ini. Bahkan juga Tuhan bimbing kami untuk menyatakan bahkan melakukannya dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kuasailah Tuhan setiap pribadi kami ditempati dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, dalam perjanjian lama kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Silahkan Bapak Ibu bisa membuka Alkitab atau aplikasi di handphonenya masing-masing. Dari kitab Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita demikian Ibu Bapak Saudara. Berikut mengatakan Allah tempat perlindungan yang kekal. Ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul di tempat ini bukan hanya untuk mengenang, tapi juga untuk bersyukur atas kehidupan dan juga warisan kasih yang telah dihadirkan, yang telah dinyatakan dan yang diberikan dengan tulus oleh kedua pribadi yang sangat memberkati keluarga besar dalam rumah tangga ini, mendiang Bapak terkasih Martin Soroso dan mendiang Ibu terkasih Ibu Yanai Luni dari antara keluarga di tempat ini. Tentu saudara, dua sosok pribadi telah meninggalkan jejak iman. Sekali lagi, jejak iman yang tidak akan pernah terhapuskan dan tergantikan. Yang kedua, mereka juga meninggalkan jejak cinta yang menjadi wejangan dan juga keteladanan yang tak pernah pudar, yang akan terus mewarnai kehidupan saudara dengan saudara, keluarga dengan keluarga, bahkan setiap pribadi yang sudah merasakan perwujudan cinta dan kasih yang dinyatakan oleh kedua ibu dan bapak terkasih kita dari antara keluarga di tempat ini. Artinya saudara, waktu itu terus berjalan. 1 tahun dan 2 tahun yang telah berlalu, namun kenangan dan kasih mereka itu tetap hidup dalam hati kita. Tetap ada, tetap nyata, yang terus mengokohkan dan menguatkan setiap perjalanan anak, menantu dan cucu. Walaupun 1 dan 2 tahun yang telah berlalu, keluarga ini sungguh berduka. Mereka sangat kehilangan, tapi satu hal yang pasti, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan mereka adalah orang-orang yang berharga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Ibu Bapak. Oleh karena itu pemazmur mengajak kita bersama-sama, mengingatkan kita untuk belajar menghitung hari-hari kita ini dengan baik. Bukan hanya secara jumlah saja, tapi juga dalam makna-makna yang mendalam. Karena setiap hari adalah kesempatan yang berharga bagi Tuhan. Kehidupan almarhum dan juga almarhumah menjadi pengingat bahwa, Bapak Saudara, hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat sementara. Hidup ini sangat terbatas. Tetapi
Justru karena itu, hidup ini harus diletakkan, harus dinyatakan dengan baik, harus dijunjung tinggi dengan sungguh-sungguh, dan semuanya itu kita persembahkan bagi Tuhan. Mengapa saya katakan hidup ini sangat singkat, waktu ini sangat singkat, saudara? Jujur, angat endau ya, angat tutulah, sangat buk jadi hal lebe seperti itu. Kita tidak akan pernah tahu perputaran waktu itu, saudara. Dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana akhir titik perjalanan kehidupan kita. Karena semuanya itu ada dalam waktunya Tuhan. Jadi ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan, gunakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Gunakanlah itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ini bagian pertama. Kayak kipas-kipas rakatawi, kipas angin juga. Ini saudara. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu warisan terbesar dari orang-orang yang telah mendahului kita adalah iman dan nilai hidup yang mereka tanamkan. Saya percaya anak menantu yang ditinggalkan tentu ada satu hal yang tak pernah terlupakan. Ada sebuah wejangan kata-kata yang tak pernah terlupakan, yang sampai saat ini bahkan selama-lamanya tidak akan pernah terhapuskan dari ingatan mereka. Saya tahu itu, karena setiap orang tua pasti ketika mereka hidup berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Saya pribadi, Bapak Saudara, sebagai seorang pendeta, saya juga diingatkan oleh ibu saya. Wejangan iman yang senantiasa dituturkan, Bapak Saudara. Jujur kami sebagai anak tidak pernah tahu, waktu itu ibu saya 1 minggu sebelum dia meninggal, dia itu memberi ikan. Dia bagikan kepada setiap keluarga-keluarga, dan keluarga itu yang sakit. Kehidupannya sangat terbatas. Di luar pemikiran kami, itu dilakukan oleh ibu kami. Ketika sudah meninggal, orang yang menerimanya, yang sakit itulah yang datang ke rumah kami mengatakan, "Den, indung jadi menyatakan perbuatan jiwa halal." Ini saudara. Saya percaya wejangan iman ini juga diwariskan oleh kedua almarhum ibu dan bapak untuk anak, menantu, dan cucu. Salah contohnya adalah bagaimana menghargai dengan baik ketika tinggal dan masih ada dalam dunia ini. Sungguh-sungguh meletakkan keimanan, meletakkan kepercayaan, meletakkan keyakinan dengan baik hanya kepada Tuhan, memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ini sangat penting, saudara, sehingga orang-orang di luar sana akan membaca dan melihat dengan baik. Oh, bujur tutup. Bagaimana orang tua mereka itu meninggalkan wejangan iman yang baik, dan itu benar-benar ditangkap oleh anak, menantu, dan cucu dari keluarga yang ditinggalkan. Saya percaya, Bapak Saudara, setiap kita yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, tentu mereka meninggalkan legasi. Mereka meninggalkan keteladanan yang tidak pernah diberikan dunia. Tapi Tuhan melalui mereka, Tuhan memberikan itu bagi setiap kita yang masih menghitung hari-hari ini dengan bijaksana. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, meskipun tubuh terpisah oleh kematian, kita pun diingatkan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi Bapak Saudara, dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Inilah kekuatan, inilah penghiburan yang Tuhan letakkan, yang Tuhan nyatakan untuk keluarga ditinggalkan. Bagaimana suatu saat ketika kita kembali kepada Sang Pemilik hidup itu, kita pun akan dikumpulkan di tempat yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus, mari kita terus mengingat dengan kasih dan bersyukur dengan hati yang penuh damai, bahwa ada begitu banyak kenangan terindah yang sudah dinyatakan oleh Bapak terkasih kita, Bapak Martin Soroso, dan Ibu terkasih Ibu Yana Luni untuk keluarga besar di tempat ini. Bagian kita adalah melanjutkan itu dengan baik, melanjutkan itu dengan sungguh-sungguh, tetap percaya dan mengimani
bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri doa syafaat kita, dan nantinya kita akan tutup dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita masuk dalam satu sisi. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pada hari yang penuh kenangan ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Sekaligus ya Tuhan, kami meletakkan kerinduan dan rasa haru kami bersama keluarga besar. Kami mengenang 1 tahun berpulangnya Bapak terkasih mendiang Bapak Martin Soroso, dan 2 tahun kepergian almarhumah mendiang Ibu Yana Ludi dari antara keluarga. Terima kasih atas hidup dan cinta. Terima kasih untuk keteladanan yang telah mereka bagikan semasa mereka hidup, bagi anak, menantu, dan cucu, bahkan keluarga besar. Dan kiranya Engkau tempatkan mereka dalam damai dan terang kekal-Mu itu. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah bagi anak-anak terkasih bersama dengan menantu dari almarhum Bapak Martin Soroso dan Ibu Yana Ludi. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan penghiburan-Mu. Teguhkan iman mereka agar tetap bersandar kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup untuk saling mengasihi dan terus melanjutkan nilai-nilai baik yang telah diwariskan oleh kedua orang tua terkasih mereka bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi cucu cicit dari Bapak Martin Soroso dan Ibu Yana Ludi ke dalam tangan pengasih Tuhan. Lebih bagi cucu-cucu terkasih yang sedang berjuang dalam pendidikan mereka di Jawa, yaitu Arin, Mai, dan juga Melinda. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam setiap pendidikan mereka masing-masing dan setiap pekerjaan mereka. Bukakan jalan yang terbaik bagi mereka, penuhi hati mereka dengan hikmat dan semangat yang berasal dari-Mu, agar mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga menopang dalam doa kami, khususnya untuk Bapak terkasih yang boleh dituakan dari antara keluarga di tempat ini. Dan kepercaya Bapak terkasih ini tentu menjadi panutan dan memberi inspirasi, dan boleh menghadirkan keteladanan bagi anak, menantu, dan cucu dari almarhum Bapak Martin Soroso dan almarhum Ibu Yana Ludi. Tuhan boleh menyatakan kekuatan kepadanya, memberikan dia kesehatan, bahkan juga kesukacitaan, kebahagiaan bersama dengan anak, menantu, dan cucu yang ada di tengah-tengah keluarga besar dalam rumah tangga ini. Pun kami mendoakan untuk seluruh keluarga, baik yang datang dari Tamiang, Layang, Pangalangun, bahkan Barito Utara, bahkan dari berbagai bagian tempat. Kepercayaan Tuhan Allah yang terus memberkati dan menyertai kehidupan mereka, dan kepercayaan ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, kami meyakini bagaimana penyertaan dan tuntunan Tuhan boleh menjadi milik mereka kini kalau sampai selama-lamanya. Kami juga menyerahkan Tuhan kembali dan memohon penyertaan untuk seluruh keluarga besar di sepanjang tahun 2025 ini. Bimbinglah langkah mereka Tuhan, penuhilah rumah mereka dengan kasih dan damai yang sejahtera. Berkatilah segala rencana, pekerjaan, pelayanan, dan relasi mereka, agar semuanya menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Pun bagi kami semua jemaat Tuhan yang hadir dari berbagai tempat, kami percaya ketika Engkau memberkati rumah tangga bahkan keluarga besar di tempat ini, Tuhan juga akan terus memberkati dan menyertai kehidupan kami kemanapun langkah dan tingkah kami. Kepercayaan anugerah Tuhan
yang boleh menuntun dan menyertainya. Terima kasih ya Tuhan Allah, ini ungkapan doa yang bersama-sama yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersama-sama mengajarkan kami untuk menaikkan dan mengucapkan doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini mana kami yang sesungguhnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaslah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.